Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas A, Angkatan 2019, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Uji Aktivitas Pertumbuhan Rambut dari Sediaan Salep Simplicia Daun Kembang Sepatu, Hibiscus rosa sinensis L, dan gambaran histologi kulit yang dipapar sinar ultraviolet. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dosmonita Borukliat dengan NIM 19009, Ninyo Mariantini dengan NIM 19011, Diarisma Aprilia Enji dengan NIM 19012, Igusti Bagus Arianta Kusuma Putra dengan NIM 19013, Ririn Dwi Ratna Wardani dengan NIM 19014, Jetro Safiar dengan NIM 19015, Wayan Gede Ananta Brahmananda dengan NIM 19016, dan Luh Putu Vivin Yurika dengan NIM 19017. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparannya. Udah, bentar. Penggunaan herbal sebagai bahan pengobatan tradisional telah dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang. Bahan-bahan obat herbal sering dikombinasikan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Lalu, salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat adalah kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L. Kembang sepatu adalah tanaman semak yang termasuk dalam famili Malvaceae dan tersebar di beberapa negara. Daun kembang sepatu mengandung flavonoid, saponin, dan polifenol yang diduga dapat melindungi kulit dan mempercepat pertumbuhan rambut. Kulit dan rambut merupakan organ paling luar yang memiliki fungsi proteksi. Salah satu faktor yang dapat merusak kulit dan rambut adalah paparan sinar UV. Nah, perlindungan terhadap kulit dan rambut menggunakan daun kembang sepatu dibuat dalam bentuk sediaan salep. Next. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah pemberian salep simplicia daun kembang sepatu meningkatkan aktivitas pertumbuhan rambut tikus yang dipapar sinar ultraviolet? Dan kedua, apakah pemberian salep simplicia daun kembang sepatu berpengaruh terhadap gambaran histologi kulit tikus yang dipapar sinar ultraviolet? Untuk selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, pada tujuan penelitian itu terdapat untuk mengetahui pengaruh pemberian salep simplicia daun kembang sepatu terhadap peningkatan aktivitas pertumbuhan rambut tikus yang dipapar sinar ultraviolet. Lalu ada untuk mengetahui pengaruh pemberian salep simplicia daun kembang sepatu terhadap gambaran histologi kulit tikus yang dipapar sinar ultraviolet. Di sini ada manfaat penelitian, ada teoritis dan praktis. Yang teoritis itu memberikan informasi ilmiah mengenai aktivitas pertumbuhan rambut dari sediaan salep simplicia, daun kembang sepatu, dan gambaran histologi kulit yang dipapar sinar ultraviolet. Lalu pada manfaat praktisnya, menambahkan bukti ilmiah tentang aktivitas pertumbuhan rambut dari sediaan salep simplicia daun kembang sepatu dan gambaran histologi kulit yang dipapar oleh sinar ultraviolet. Next. Baik, untuk kerangka konsep penelitian, di mana daun kembang sepatu ini adalah jenis tanaman herbal yang memiliki zat-zat yang berpengaruh bermanfaat baik untuk mempercepat pertumbuhan rambut dan juga untuk memperbaiki kulit yang rusak. Sedangkan untuk paparan sinar UV, di mana sinar UV merupakan suatu gelombang elektromagnetik, gelombang radiasi, di mana sinar UV ini dapat merusak kulit dan juga dapat merusak rambut. Di mana daun kembang sepatu di sini diaplikasikan menjadi sebuah sediaan salep yang dapat digunakan secara topikal. Nah, untuk mengevaluasi hasil penggunaan salep simplicia daun kembang sepatu terhadap paparan sinar UV, dilihat atau diamati
perubahan struktur dan juga fungsi kulit dari tikus putih, di mana dilihat parameter yaitu uji aktivitas pertumbuhan rambut sebagai salah satu indikator dari perbaikan kulit dan juga pengamatan mikroskopis kulit yang dimana yang diamati adalah ketebalan epidermis dan juga jumlah melanosit pada lapisan epidermis kulit. Di mana di sini ada variabel kontrol untuk tikus putih itu sendiri, ada disesuaikan umur, berat badan, jenis kelamin, pakan, dan lingkungan kandang. Untuk hipotesis, yang pertama, pemberian sediaan salep simplicia daun kembang sepatu meningkatkan aktivitas pertumbuhan rambut tikus yang dipapar sinar ultraviolet. Dan yang kedua, pemberian sediaan salep simplicia daun kembang sepatu berpengaruh terhadap gambaran histologi kulit tikus yang dipapar sinar ultraviolet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan metode. Untuk objek penelitian yang digunakan yaitu salep simplasia daun kembang sepatu dan jaringan kulit tikus putih atau Ratus norvagicus. Untuk bahan penelitian yang digunakan yaitu daun kembang sepatu, tikus putih, pakan, air minum, aquades, silazin, ketamin, larutan neutral buffer formalin sebanyak 10%, pewarnaan HE, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, alkohol 96%, alkohol absolut, teolens, dan parafin. Untuk peralatan penelitian yang digunakan yaitu ada kandang tikus, lampu UV, spide 1 mili, jangka sorong, selotip, pencukur rambut, timbangan digital, mikroskop binokuler, gelas objek, kaca penutup, alat bedah minor, tisu keste, stunning jar, embedding set, trichotom, notebook, dan kamera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya terkait dengan materi dan metode, di mana rancangan penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau biasa kita kenal dengan istilah RAL. Nah, untuk jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 30 ekor dari tikus putih. Nah, di sini terdapat beberapa perlakuan, di mana untuk yang pertama ada P0, itu adalah kontrol negatif, yang tidak diberikan salep dan juga tidak dipapar sinar UV. Kemudian P1 itu disebut dengan kontrol positif, itu akan dipapar sinar UV. Kemudian pada P2, P3, P4, dan P5 itu akan diberikan salep dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. Kemudian dilakukan pemaparan UV. Next. Selanjutnya ada variabel penelitiannya. Di sini terdapat beberapa jenis dari variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas, di mana variabel bebasnya adalah konsentrasi simplicia daun kembang sepatu dalam sediaan salep. Kemudian variabel prakondisi itu adalah sinar ultravioletnya atau UV. Kemudian variabel terikatnya yaitu aktivitas pertumbuhan rambut dan perubahan histologi kulit tikus putih. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu ada umur, kemudian ada berat badan, pakan, jenis kelamin tikus putih, dan juga lingkungan kandangnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengumpulan data. Yang pertama untuk data untuk uji aktivitas pertumbuhan rambut, itu pengamatan dan pengukuran berdasarkan hasil uji, berdasarkan hasil uji rata-rata panjang rambut. Itu pertama dengan dicabut 10 helai rambut dari tikus putih pada tiap bagian secara acak dan diambil 5 helai terpanjang. Pengukuran itu dilakukan setiap 3 hari sekali, dihitung pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12, ke-15, dan ke-18. Untuk yang kedua, untuk
gambaran histologi kulit, itu pengamatan dan pengukuran itu dilakukan terhadap penebalan lapisan epidermis serta jumlah melanosit pada lapisan epidermis. Pemeriksaan preparat itu dilakukan pada 5 lapang pandang mikroskopik di bawah mikroskop binikuler dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Selanjutnya, lalu untuk prosedur penelitian untuk uji aktivitas pertumbuhan rambut, itu yang pertama pembuatan salep, jadi bahan dari daun dibuat menjadi bentuk simplisia, lalu ditambahkan ke dalam vaselin putih yang itu sebagai basis salepnya. Lalu yang kedua perlakuan hewan coba itu dengan pemberian salep setiap hari dan kemudian penyinaran sinar UV 20 menit setiap 3 hari sekali. Lalu ada persiapan hewan coba itu aklimatisasi selama 7 hari, itu diberikan anestesi, rambut dicukur pada bagian punggung. Lalu untuk uji aktivitas pertumbuhan rambut itu kemudian pengumpulan data dilakukan dan pengamatan selama 18 hari. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian untuk mengetahui gambaran histologi kulitnya. Yang pertama itu dilakukan pengambilan sampel. Jadi dilakukan dengan biopsi kulit punggung tikus dengan ukuran kurang lebih 1 kali 1 cm. Kemudian sampel yang sudah didapatkan tersebut dimasukkan ke dalam tabung organ yang berisi formalin 10%. Selanjutnya untuk pembuatan preparat histologinya, tahapan pembuatan sediaan histologi ini disesuaikan dengan metode Kiernan, di mana tahap pewarnaan menggunakan tahap pewarnaan HE metode Harris. Selanjutnya yaitu pembacaan sediaan histologi. Untuk pada tahap ini, pengamatan dan pengukuran terhadap penebalan lapisan epidermis serta jumlah melanosis pada lapisan epidermis. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Jadi data akan dianalisis untuk hasil uji aktivitas pertumbuhan rambutnya menggunakan uji homogenitas dan normalitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji MANOVA. Sedangkan untuk data hasil pemeriksaan histologi kulitnya akan digunakan metode post hoc Duncan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antar kelompok. Adapun waktu dan lokasi penelitian, di mana lokasinya akan dilakukan di Laboratorium Farmakologi dan Farmasi Veteriner FKH Udayana, Balai Besar Veteriner Denpasar, Laboratorium Histologi dan Patologi Veteriner FKH Udayana. Sedangkan waktu penelitiannya akan direncanakan dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2022. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.